Halo, selamat siang. Kembali bersama kami Ataris Motovlog. Hari ini kita kedatangan tamu 3 unit motor ya. Ini adalah Mio M3 ya. Terus itu adalah CBR 150R New ya. Nah, kelihatan kan? Tuh. Nah, yang satu itu Jupiter MX 135 New. Itu ganti blocks. Nah, kali ini kita akan bikin video tentang ganti rantai keteng ya. Rantai keteng CBR 150R New. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, ini bautnya udah pada kita lepasin ya. Bagi yang baru ngerti CBR 150, ada kala baiknya kamu mengikuti video ini. Dan topnya nanti di mana, posisi topnya. Ini bautnya pada baut L semua ya, baut L chrome tuh. Kita udah bikinkan matobeng ketok ya, kunci L dari matobeng ketok. Kita hajar pakai gerinda. Bautnya udah pada kita lepas. Nah, yang belum ngerti cara ngelepas jok ini ya, joknya ini. Nah, tebengnya ini kan nyangkut nih, dalam ini ada baut dalam ini, posisinya dari atas tuh. Jadi jok belakangnya kita lepas dulu, itu dia barangnya, ya kan? Terus ini ada apa laginya, tebeng, kita lepaskan dulu ya. Nah, ini baut joknya di sini ya. Nah, kita lepasin. Lepas baut dua itu, nanti joknya baru bisa diangkat ya. Begitu kita selesai melepasnya, langsung saja bisa diangkat ya guys. Nah, itu dia bautnya yang harus kita lepas ya. Agar lebih mudah pelepasannya, ada kala baiknya kita lepaskan baut ini saja. Nah, terus kita songket sini. Sedikit agak keras ya guys. Nah, itu dia. Ini ada karet-karet cantolan ini ya, dalam itu di tangki. Nah, itu dia. Nah, oke, hati-hati guys. Jangan sampai patah. Bahaya. Oke, terlepas. Terus cabut ininya ya. Ini apa namanya nih, kabel-kabelnya. Nih udah pada terlepas ya guys, udah pada terlepas. Jadi kamu harus lepas radiator dulu, nih tampung airnya, terus nanti lepaskan tangkinya. Ini motor canggih tapi motor ribet juga ya. Lepaskan tembeng harus kita kuras radiator dulu dan lepaskan tangki, soalnya bautnya dari atas ya guys. Nah, tebengnya sebelah kiri ini udah terlepas, nanti kita lepas lagi tebeng sebelah kanan. Oke, cek it. Oke guys, udah terlepas semuanya ya. Terlepas, tebeng-tebengnya udah terlepas semuanya. Langkah berikutnya kita akan lepaskan tangki ya. Ini hanya buat ganti rantai keteng tok ya. Soalnya bautnya di atas ya, susah melepaskannya. Nah, terus ini kita lepas juga. Ini baut tangki bagian depan ini posisi di sini. Ini kita kopek ke tangan aja, lalu kita angkat. Nah, tuh bautnya. Terus satu lagi ini ya. Kita lepaskan saja. Kita lepas tangkinya, sekalian kita servis ya. Oke. Sport tangki. Terus setelah itu nanti kita lepas radiatornya. Sebelum kita lepas tangki, selang ini kita longgarkan dulu semuanya ya. Ya, oke. Terus ini adalah selang pompa radiator, selang pompa maaf ya, selang pompa minyak ya, selang pompa rotak. Udah gitu, udah terlepas ya, udah longgar. Terus ini dia, itu kelihatan kan, pin yang ini. Terus ininya soket, kelihatan guys. Nah, itu soket. Ini dia. Nah, ini apa namanya, soket selang buat menuju ke apa ya, ke nozzle. Terus kita angkat dulu. Oke, kita lepas.
kita lepaskan soket ini dulu ya, soket putih. Dengan cara kita pencet pennya. Terus ini sama seperti kepunyaan Beat ya, guys. Soket ininya, soket selang pompa rotaknya. Terus yang putih ini kita tusuk. Hati-hati jangan sampai jatuh tangkinya ya. Bahaya. Nah, itu dia. Kita dorong bagian kita dorong ya guys. Terus kita tarik. Dia bentuknya sama dengan kepunyaan, nah gampang kan, kepunyaan Beat, Vario injeksi ya. Terus ini adalah selang air ya, yang dari tutup tangki atas. Oke guys, tangki udah terlepas, nanti kita akan servis throttle body ya, alias TB. Terus saringan hawanya kita bersihkan. Cara ngelepasnya gampang, tinggal lu lepas saja baut sini ya, baut sini bawah. Lepas baut kiri kanan, lalu dicabut. Nah, lepas. Terus kita lepas juga nanti itu ya, saringan hawanya. Saringan hawa kita buka dari atas. Nih, lepasin baut sekeliling ini ya, termasuk baut TB, throttle body ya. Udah, baut boxnya nanti kita lepas semuanya, mau kita bersihkan. Terus ini ya, lo belum tahu saringan ini, saringan hawa CBR ya, cara ngelepasnya gampang kok. Terus lihat ini nih ya, ada apa yang enggak kelihatan ya guys, ada ininya, ada centelennya. Nah, ini lu tekan ya, nih, terus ditarik. Nah, kotor banget kan, ini bisa bikin motor keborosan minyak ya, terus bisa bikin indak-indak. Oke guys, kita lanjutkan bongkar TB, throttle body. Terus nanti kita lepas rantai keteng ya, rantai keteng, terus kita kuras radiator dulu. Karena buat melepaskan ini, tuh bautnya terhalang sama radiator ya. No, tuh bautnya tuh. Kelihatan nggak ya? Oh. Tuh. Ini dia bautnya. Ini baut L ini harus kita lepas. Terus nanti kita bersihkan businya ya. Nah, buat ngangkat ini kita harus melepas radiator dulu ya. Radiator dilepas dulu, begitu nanti bautnya dilepas, diangkat terus dilarikan ke depannya. Kita lanjutkan ya guys, proses pelepasan ini ya. Rantai keteng, lepaskan dulu radiatornya. Tuh, gunakan baut ini ya, baut 10 ya, bagian bawahnya. Oke, kita tarik untuk keluarnya. Nah, kita lepaskan selang radiator bagian atas ini. Mau melepaskan dari sebelah sana juga bisa ya guys. Oke, kita cari wadahnya, lalu kita tampung airnya kan guys. Nah, kita tampung air radiatornya, terus lepaskan kabel yang menuju kipas ya. Kabel kipasnya dilepas nih. Nah, biar bisa air radiatornya dilepas semua ya, dikuras semua. Oke guys, nah itu dia guys. No, lihat no. Udah terlepas ya, airnya udah dikuras. Terus nanti selang ini kamu lepas saja, ya kan? Terus nanti tuh baut yang dekat busi yang L itu ya, ini baut L-nya kiri kanan dilepas ya, baru bisa ini diangkat. Nah, tetapi lu bersihkan ini dulu semuanya ya, biar nanti kotorannya tidak masuk dalam silinder head. Oke guys. Oke guys, kita lanjutkan proses pelepasan ini ya silinder head. Tapi debu-debu di atas ini, alangkah baiknya pasir-pasir ini kita kuas dulu ya, kita kuas kering agar nanti tidak masuk ke silinder head ya. Oke, ke silinder head. Nanti kalau udah masuk ke silinder head, nanti komponen dalam silinder head itu sendiri bisa aus. Contohnya noken as, terus apa namanya tuh, klepnya, pernya, dan nanti turun ke oli tambah hingga urusannya. Oke, kita lanjutkan pelepasan silinder head menggunakan kunci L6 ya. Ini yang udah kita bentuk sedemikian rupa ya. Langsung aja kita cantelin di sini. Terus kita lepas ya.
Oke. Udah lepas satu, lepas sebelahnya lagi ya guys. Nah, terus silinder headnya ini kita dorong gak kuat ya, soalnya lengket di karet itu, dan kita ketok biasanya di bengkel-bengkel resmi itu ketoknya pakai palu karet ya. Sekarang kita pukul pakai kayu aja. Terus, udah kita lepas. Kita yang menemukan namanya rantai keteng udah longgar ya. Lepas karet dekselnya, terus kita angkat ya. Nah, rantai ketengnya udah pada longgar. Terus proses berikutnya, kopernya harus kita lepas ya, koper magnet ya. Terus buat ngelepasin baut-baut ini, engine covernya kita lepas terlebih dahulu ya. Ya sama menggunakan baut L ya di bawahnya. Terus setelah itu kita dorong ke belakang, arah belakang, kiri kanan kita harus lepas juga ya, biar nggak nanti patah. Guys, kita lanjutkan ke posisi mencari top sentrisnya ya. Ini kita lepas dulu. Ini kunci udah kita buat sedemikian rupa. Ya, kalau menggunakan obeng biasa nanti bisa lecet ya. Ini enggak, karena dia lebar ya. Kita lepas ini lubang ini ya, penutup bagian koper magnetnya. Terus kita putar. Itu buat sendiri apa dulu? Buat sendiri saya. Kita putar menggunakan T17 untuk ini ya, mencari posisi top di sini. Posisi top sentrisnya. Kita putar dulu karena dia apa ya? Karena dia tertutup kerak oli, jadi tanda-tandanya nggak kelihatan ya guys. Oke, kita cari dulu posisi topnya. Lubang yang bagian bawahnya kita lepas terdahulu buat cari posisi topnya ya. Dan di situ ada tandanya nanti, tanda top. Sedikit agak keras. Kita ketok dulu biar kuncinya masuk. Keras banget. Oke guys, bagian sentrisnya kita semprot dulu ya guys. Nah, gigi sentrisnya di situ ada tanda. Nah, ini tanda in ya, kelihatan nih guys. In, ini X. Nah, udah bersih ya. Udah bersih, terus di sini ini ada tanda IN, intake, di sini X. Posisi gear sentris kiri kanan sama ya. Ada in, ada X-nya. In adalah intake, X adalah exhaust. Nah, posisinya ini di sini ya. Kelihatan ya guys. Ini tanda in ini, in, kelihatan ya kamera. Ini in dan ini adalah X. Terus di sini in, ya kan? Ini in dan di sininya X. Dan kita sejajarkan. Oke guys, kita sejajarkan dengan permukaan deksel ini ya, permukaan silinder head. Terus kita sejajarkan. Nah, setelah itu kita intip lubang ini ya. Ini lubang yang ada di magnet itu. Lubang yang ada di magnet itu menunjukkan tanda T ya. Kelihatan guys? Itu tandanya T. T, garis T itu kita taruh posisinya di tengah. Terus kita perhatikan lagi tanda-tanda ini ya guys.
tanda ini bagian bagian sini, bagian klep gigi atas itu tandanya in yang kita sejajarkan. Terus bagian tanda di bawah ini adalah tandanya X. Nah, kalau udah seperti itu nggak apa-apa ya, udah dilepas saja. Nanti posisi pemasangannya seperti itu ya guys. Dan di sini di magnet ini tandanya X top ya. T itu adalah top, tanda top. Kelihatan ya, itu tandanya T. Oke, begitu saja cara perumusannya. Inilah in, bagian gear sentris bagian masuk ya. Ini gear sentris bagian noken as buang. Nah, nanti ini disejajarkan seperti ini dan itu disejajarkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu tidak apa-apa, dilepas temengnya, rantai ketengnya. Nanti cara pemasangannya posisinya memang seperti ini ya guys. Oke. Oke, kita lanjutkan proses pelepasan koper magnet ya. Kita lepaskan dulu ini koper penutup gear depan ya. Terus guys, lepas. Setelah itu jangan lupa buat melepas ini ya. Ini bracket cantelan engine cover karena nanti menghalangi buat pelepasan koper ini ya. Kita lepas semua. Oke guys, bautnya udah dilepas. Ini kita lepas terlebih dahulu ya. Dan gearnya udah kita posisikan di posisi top ya. Oke. Nah, masuk dalam mobil. Bos. Panjang, temengnya panjang banget. Rantai keteng ya. Terus buat ngelepas ini ya, buat tahanan ini kita gunakan kunci puli ya guys. Kunci puli. Jangan diganjal pick up coil ini menggunakan baut ya, nanti asnya bisa bengkok ataupun tonjolan pick up coilnya nanti bisa rompal. Kalau udah rompal, cara kerja mesin udah berbeda ya guys. Oke. Kita ambil kunci sok. Kunci sok. Terus kita putar berlawanan arah jarum jam. Iya. Terus lepas. Terus trackernya menggunakan tracker Karisma ya guys. Bukan lawan bicaranya nggak ada bang, akan tetapi kita menjelaskan. Ini tracker Tekiro tipe 01 ya guys. Ini sama persis dengan tracker Karisma. Nah, itu dia. Kunci. Kita kunci bagian dalamnya dulu, terus ditahan, lalu asnya kita kunci menggunakan kunci 22 ya. Kunci terus sampai habis, diamkan lalu diketok ya. Lepas ya guys. Begitu kira-kira cara proses pelepasannya. Nah, posisinya udah berada di posisi top ya. Ini tanda konvensional adalah tanda top ya di motor mesin 4 tak. Mesin 4 tak itu sepi magnetnya itu berada di posisi top ya kan. Kalau jika bloknya posisinya posisi tidur, berarti hadapannya yang yang searah ke blok ya. Ini posisinya di atas arah blok. Terus bagian ininya, terus gigi sentrisnya bagian sentris yang klep masuknya tandanya in, bagian sentris bukanya itu adalah X, yang nanti disejajarkan dengan permukaan silinder head ya. Melepaskan ini ya, apa namanya nih, noken asnya. Jika tidak dilepas, dia tidak bisa masuk ya. Saatnya kita lepas dulu, nanti kita bersihkan.
Sebenarnya jikalau bautnya rusak ataupun komponen yang lain rusak sama mekaniknya, itu harganya mahal banget. Nih, ini karet deksel harganya ratusan ribu loh guys. Jangan sampai putus ya. Ini karet deksel ini kepunyaan bit injeksi saja atau bit karburator harganya 150 ribuan. Itu tergantung pada tempatnya. Ini apalagi ini CBR New, CBR Primadona ya. Karetnya bisa harganya 200 ribuan loh. Tadi jangan sampai putus, beneran ya, saya nggak bohong ya. Apa ya terus no? Ya dari kita di 20.000. Asal aja apa yang mau ku pasang. Tahu pun. Kau lampung nanti. Dulu bang lali kampung nanti. Yo aja. Oh lah biar tu tu. 9 sampai. Kali 20. Sampai 9 kali 2.000. Kau kalau 20.000 jangan di kopi. Ya soalnya ada sudah latih aja. Ini aja tu. Sama aku banyak. Aku sama dulu banyak nanti. Dapat popong bayang enggak? Sudah 400 sudah lah tu kali. Kita agak bang ya bagi 2 lah pun. Ayah bagi 2 ya bagi 2. Dan mati dia tu kena jalan. Dia mau bali ayu. Bali kalau kok. Tadi sawi aku bawa nih. Ini banyak tuh, lu kalau masih di bawah, itu nak ucap kami mana rohnya. Dan ini masuk anu dengan nonton, mangkok kok, ini sampai tiba-tiba aku, Nah, covernya? Mana ya, aku. Ini dah ilekan mana, awak kalah tahu juga. Ini kau yang mana, lu nak buat kau yang mana, masuk waktu dia nyampe, masuk nilai macam tu. Mana kalau kau nak sampai 20, dia nak 20, kau nak kali kita, dia kali kita, tidak wan. Kalau mana ni, orang kalah, dia macam mana? Terus setelan otomatisnya kita lepas juga guys. Terus itu dia. Lepas otomatisnya ya. Nah, biar untuk memudahkan proses pelepasan rantai keteng ya. Motornya ribet banget. Oke. Noken pasnya juga kita lepaskan. Gunakan kunci sok 10 ya, yang pendek, agar bautnya tidak lecet. Karena motor ini untuk pertama kalinya ganti rantai keteng ya. Pertama kali ya bos, kan bos? Kata pemiliknya pertama kali ganti rantai keteng. Nah, terus jangan sampai komponennya ada yang lecet ataupun rusak sama mekaniknya ya. Oke guys, setelah baut pengikat ini noken asnya udah kita lepas semuanya. Sebelah kanan sana ada 4 biji, di sebelah sini ada banyak ya, ada 6. Nah, alangkah lebih baiknya kamu mengecek ulang posisi stopnya di mana dan tanda-tandanya gear sentris itu posisinya di mana, agar tidak salah nanti ya. Begitu salah satu mata, motor nggak bakal mau hidup ataupun nanti klep bisa bengkok ya. Kita urut dari bawah. Posisi ini ya, kelihatan nggak guys? Posisi sepi magnet itu berada sejajar, berbanding lurus, sejajar dengan blok ya. Dan ini pun tandanya ya, kelihatan guys. Nah, ini sepi magnet ya. Nah, bagian atas ini permukaan ratanya ini ada innya, bagian klep masuk, bagian klep buangnya ada in, ada egg-nya, bagian klep buang. Terus pihak pabrikan ngasih tanda satu lagi, titik top bagian atas ya, dan sejajar dengan ini bagian atas ini ya, tonjolan ini, dan kiri kanan pun sama, ada bautnya. Oke, langsung saja kita lepas ya guys. Sedapat mungkin jangan dicongkel, akan tetapi kamu harus kasih baut di sini seperti ini, baut 10. Terus nanti digoyang ya, kalau bisa. Kalau tak bisa, kalau keras ya udah congkel aja. Nah, itu ya, congkel pelan-pelan, hati-hati jangan sampai ada yang rusak. Terus bagian tengahnya, nah lepaskan guys, pas. Nah itu dia. Terus yang bagian sebelahnya juga sama. Oke, perhatikan busing-busingnya. Ini jangan sampai hilang ya.
bos ini itu menentukan titik kepresisiannya ya. Oke, sekarang udah kita lepas aja, udah tahu posisinya di mana. Dan ini pun bagian noken asnya juga ada tanda ya. Ini adalah tandanya X, yang itu artinya X adalah exhaust. Ini X ya, exhaust ataupun exhaust. Nah, bagian noken as yang satu lagi kita lepas. Di sini juga ada tandanya ya. Ini tulisannya di sini in. In itu adalah intake ataupun masuk ya. Noken as masuk. Nah, ini tanda yang saya maksud tadi. Nah, ini tanda yang saya maksud tadi, in ataupun X. Oke. Setelah itu rantai ketengnya tinggal dilepas dari as bawahnya ya. Tinggal dilepas. Tapi ininya dilepas terlebih dahulu, apa namanya? Itu roll timingnya. Roll timingnya dilepas dulu biar gampang buat proses pelepasannya. Gunakan kunci T8 untuk melepaskan baut pengikat ya. Oke. Terus cabut. Ininya dicabut. Nah, tuh roll timing itu. Lepas. Lo tinggal lepaskan saja ininya. Rantai ketengnya. Oke guys. Rantai ketengnya dilepas. Hati-hati. Nanti takutnya apanya itu roll timing bagian sebelahnya nanti rusak. Nah, jadi guys, ini rantai ketengnya panjang banget. Oke guys, setelah mesinnya kita bersihkan ya, ini CBR 150R new ya. Kita lanjutkan proses pemasangan rantai keteng ya. Ini panjangnya 120L ya. Itu sama persis kayak kepunyaan Sonic yang terbaru sekarang dan Supra GTR ya. Jadi sebelum kita pasang, kita kasih ini dulu. Apa namanya? Tali kayak gitu ya kan, supaya jangan jatuh. Terus kita masukkan. Kelihatan ya guys kamera. Terus kita masukkan. Nah. Lalu kita masukkan di bagian gigi grup as bawahnya ya. Langsung terpasang. Nah, oke. Dan untuk titik topnya sendiri bagian bawah ini ada tanda ini ya, sepi magnet ya. Sepi magnet ini kita sejajarkan dengan tonjolan yang ada di crankcase ya. Kelihatan ya guys? Di crankcase. Nih. Jadi kita sejajarkan, itu artinya posisi piston berada di atas. Oke. Selanjutnya kita akan pasangkan apa namanya itu? Roll timing. Roll rantai keteng bagian bawah. Ini dia. Ini kita masukkan dulu. Terus masukkan. Hati-hati jangan sampai patah ya guys. Motor mahal. Terus kita masukkan dalam kancingan itu. Terus itu kelihatan ya. Ada kancingannya. Oke. Lantas kita pasangkan stopper ya guys. Nah seperti ini. Terus kita cari bautnya, baut 8 ya. Baut kepala 8. Oke. Langsung kita bautkan. Kita pasang stopper ini, lalu kita bautkan ya. Oke, kunci secukupnya. Nah, untuk top sentris bagian atas, ini dia apanya, noken asnya. Noken as ini udah ditandain sama pabrikan. Ini adalah klep masuk ya, klep in. Ini tandanya ada in ya. In artinya intake. Dan di sini juga ada tulisan in ya, in intake. Kita tandain giginya. Oke, ya guys, begitu. Ini kita garis bagian bawahnya. Dan untuk bagian X-nya, klep buang, ini ada nokennya juga. Kan double cam. Exhaust ya. Nanti kita tandain bagian X. Kita garis bawahi. Oke guys. Proses selanjutnya kita akan pasangkan di ini, di silinder head. Nah, itu dia. Bagian silinder headnya ini kita akan pasangkan dulu. Ini noken as bagian exhaust ya. Ini agak sedikit ribet penyesuaian giginya. Terus tanda X ini nanti kita sejajarkan dengan permukaan ini ya.
di bagian sini, kita permukaan bagian ini crankcase atas. Kelihatan nggak guys? Jadi kita X ini, tanda X ini kita sejajarkan dengan permukaan crankcase-nya. Oke. Tuh belum kita pindahkan satu gigi lagi. Oke. Ups, terlalu naik. Nah, itu tepatnya guys. Lantas untuk klep masuknya noken as bagian intake, kita udah tandain namanya in ya. Ini dia. Lantas kita pasangkan bagian atas ya. Kita masukkan dulu ke giginya, ke rantai ketengnya. Lantas kita sesuaikan. Oke, belum pas giginya. Nah, pas ya guys. Jadi untuk prosesnya ini, tanda topnya ini cukup kita tandain ini bagian intake-nya, diratakan sama ratakan dengan permukaan deksel bagian atas ya. Terus tanda yang satunya lagi, tanda X di noken as buangnya itu. Tuh kelihatan, kita sama ratakan lagi dengan permukaan silinder ini. Oke guys. Selanjutnya kita akan pasangkan ininya. Ini dia stopper atasnya, bagian pengunci bagian atas. Akan tetapi kita kasih dulu pelumas ya guys. Kita berikan pelumas bagian rollernya itu, terus kita kasih pelumas bagian batangan noken asnya ya. Nah, jadi sebelum oli naik dari pompa oli itu, dia udah terlumasin ya. Kita kasih oli dulu semuanya agar tidak terjadi keausan ya guys. Nah, kasih pelumas semua. Oke, terus kita pasangkan seperti semula. Oke, kelihatan ya. Lantas kita pasangkan, ini juga ada tandanya nih. Ini bagian bawah ya, sebelah kanan. Ini X adalah exhaust, cuman innya tidak ada tanda. Ini seperti ini pemasangannya guys. Ingat ya, ini busing ini tidak boleh hilang ya, bos ini. Bos ini adalah untuk menyesuaikan tingkat kepresisiannya. Apabila ini bosnya itu hilang, nanti dudukan ini akan geser. Sebelum dipasang kita kasih lagi pelumas oli ya. Sedikit agak keras. Terus bagian sebelah kanan, bagian gigi sentrisnya posisinya seperti ini ya. Nih, yang ada tulisan AHM ini bagian luar. Nah, yang bagian seperti ini. Pokoknya intinya cara pemasangannya seperti ini ya guys. Dikasih pelumas dulu biar tadi nantinya tidak aus ya. Sebelum oli naik, jadi dia sudah terlumasin. Oke. Lantas kita pasangkan baut-bautnya.
Bautnya seperti ini guys. Ini adalah bautnya baut hitam. Yang bagian atasnya ada kode 10. Di sini ada panjang pendeknya ya. Nah, terdapat ada 4 biji baut yang panjang ya, dan 4 biji lagi ada baut yang pendek. Yang mana baut yang panjang ini kita akan pasangkan di sini bagian tengah. Kalau bagian stopper sebelah atas bagian kanan ya, soalnya di situ ada bosnya ya. Nah, untuk bagian yang pendek yang ini kita pasangkan bagian sini. Yang intinya nanti dia akan sama tingginya di bagian permukaan stopper atas nih ya. Ini yang pendek juga ya, ini yang pendek kita pasangkan di sini. Nah, yang panjang, yang bagian panjang kita pasangkan sebelah kanan bagian atas. Yang satu lagi bagian paling bawah ya. Nah, itu dia. Terus yang pendek yang satu lagi kita pasangkan bagian tengah. Nah, ini dia. Oke guys. Lantas kita kunci secara perlahan. Kunci tangan saja dulu. Oke. Salah. Nah, ini dia kuncinya. Kunci menggunakan tangan supaya dia rata ya. Kunci bagian baut yang ada bosnya. Yang sebelah kanan paling atas, sebelah kiri paling atas ya. Biar nanti dia rapat. Terus ini bagian tengah ya. Kunci terus sampai rapat. Jangan mengencangkan bautnya satu persatu ya. Jadi harus rata dulu, baru nanti kita kencangkan. Nanti kalau dikencangkan satu biji baut, nanti ininya bisa patah ya. Dudukan atasnya nih bisa patah. Oke. Terus di situ belum rapat ya. Oke, udah rapat ya. Sebelum kita lakukan proses selanjutnya, kita akan mengecek ulang ya tingkat kepresisiannya, pemasangannya benar atau tidak ya. Oke. Kita ulang dari pertama. Sepi magnet ini kita posisikan di tonjolan bagian crankcase ya, atas yang arah menuju ke box. Oke. Nah, itu artinya posisi piston berada di atas. Sementara in pada tanda in yang ada di noken as masuk ini itu posisinya sama rata dengan permukaan ini ya, crankcase bagian atas. Nah, untuk noken as bagian exhaust di sini juga dikasih tanda sama ini pabrikan, tandanya X, disamaratakan juga dengan permukaan crankcase ini ya. Oke, kita pasangkan magnetnya lalu kita putar ya. Kalau pemasangannya tidak benar pasti ada benturan ya. Oke, kita putar dulu pakai tangan. Ini kabel ini tali untuk mengikat supaya jangan lepas tadi, kita lepas terlebih dahulu. Oke, nah itu dia. Begitu posisinya berada di overlap, ini tanda X dengan tanda in bagian tengah ini sama rata juga ya dengan permukaan ini ya. Sementara bagian X ini bagian nokennya, tanda X itu berada agak menjorok ke dalam. Nah, begitupun tanda in yang berada di noken as buang akan juga berada di agak menjorok ke dalam ya. Lantas
Nah, kelihatan kan guys? Oke, kita putar lagi sekali lagi untuk kita tepatkan pada posisi semula. Ini tanda in berada di sini, artinya tanda top pistonnya berada di atas. Nah, juga tanda X itu artinya klep dua-duanya bebas ya, tanpa ada tekanan. Nah, posisi ini sepi magnet kita lepas lagi ya. Nah, akan tetap berada lagi pada posisi semula. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya proses pemasangan rantai keteng CBR 150R, yang mana rantai keteng ini sama dengan Sonic yang baru ya, dan Supra GTR. Nah, kalau posisinya udah tepat seperti ini, itu harus tidak mengapa, kita akan lakukan penguncian di bagian stopper atas ini. Oke, kita kunci yang kuat ya, kunci yang kuat, tapi jangan menggunakan kunci seperti ini. Ini hanya sebagai contoh ya. Lakukan dengan kunci sok, karena matanya 6, terus bautnya nanti bisa dikungkung secara rapat ya. Oke, sekarang kita lakukan proses pengencangan baut bagian stopper atas. Ini stopper pengikat ya, entah apalah namanya bagi kawan-kawan itu ya. Kalau saya ini namanya stopper ya. Ini kita lakukan proses pengunciannya ya, secukupnya, jangan terlalu kuat, nanti bautnya bisa putus ya guys. Oke. Ini posisi bagian atas kita kunci. Karena untuk mengunci baut bagian sini sedikit agak susah, kita pindahkan posisi agar pengunciannya lebih akurat ya. Nah, ini dia. Oke. Kunci yang rata. Jangan terlalu kuat, nanti bautnya bisa putus. Kunci secukupnya ya. Alangkah baiknya mengunci baut ini menggunakan momen ya, karena sehubungan kita tidak mempunyai momen, yang mana momen itu kunci shock yang ada ininya ya, ada ampernya, ada speedometernya ya, nggak hanya motor yang pakai speedometer. Oke guys, kita kunci secukupnya, kira-kira udah kuat ya, udah oke lah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan ini dia, ini stopper rantai keteng ya, supaya rantai keteng ini nanti tidak loncat-loncat ya. Oke guys, ini di bautnya kita cari dulu yang mana baut udah dilarikan tikus. Nah, ini dia bautnya cok. Oke, ini bautnya seperti ini. Nah, ini dia bautnya guys. Ini pihak pabrikan ngasih lagi tanda satu lagi. Ini adalah intake. Kita pasangkan posisinya seperti ini. Nah, kalau posisinya terbalik ya kan, posisinya terbalik seperti ini, itu malahan tidak ada fungsinya sama sekali ya, malah menghambat koper ini untuk menutup ya. Ini berfungsi untuk menghambat rantai keteng supaya jangan loncat-loncat. Ini adalah karet untuk ini ya, karet bantalan bagian atas untuk mereduksi loncatan dari rantai keteng itu sendiri. Oke bos, tolong pegang kameranya bos, biar kita pasangkan. Nah, seperti ini guys. Ini bautnya panjangnya lebih kurang 10 mili ya. Oke. Kita pasangkan bagian atas. Lantas kita kunci. Oh, kuncinya nggak bisa masuk bos. Kita gunakan saja kunci ini, kunci ring ya. Kunci secukupnya. Terlalu kencang nanti bisa putus. Oke. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, posisi seperti ini udah benar ya. Insya Allah tidak ada kendala. Mungkin itu saja dulu trik tipsnya yang bisa kita berikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ini ada sedikit tambahan ini. Tadi kita katakan posisi noken as bagian intake ini ada tandanya in, yang kita sama ratakan dengan permukaan crankcase atas. Nah, di sini juga ada tanda X bagian noken as buangnya, kita sama ratakan lagi dengan permukaan crankcase bagian ini. Oke. Terus kita akan mengatakan tadi kita katakan sepi magnet ini yang berada di grup as poros engkol ya, kita sejajarkan dengan tonjolan yang ada di crankcase ya, yang arahnya yang sejajar dengan blocks. Oke. Sekarang kita pasangkan magnetnya. Oke, kita pasangkan magnetnya. Kita posisikan ada di posisi sebenarnya. Itu posisi ini. Ada coakan, posisinya ada di spin magnet. Nah,
sejajar dengan tonjolan yang ada di crankcase ini. Nah, tonjolan ini tidak hanya disejajarkan dengan sini, kalau posisinya tepat juga akan berada di posisi yang maksudnya akan sejajar juga dengan garis yang ada di bagian magnet ya. Ini kelihatan nih guys. Nah, itu dia maksud saya. Kita tarik terus bagian keluar. Nah, di situ ada tanda T. Artinya tanda T itu adalah tanda top. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan tarik garis ini menggunakan spidol ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia. Berarti kalau posisinya udah tepat, artinya dia seperti ini ya. Ini motor baru pertama kali diganti rantai ketengnya. Kemarin itu baru pertama kali sejak keluar dari dealer ya. Nah, terus kita teliti dan tandanya itu seperti itu adanya ya. Ada. Begitu pemasangan, kita lakukan pemasangan rantai keteng, tanda-tanda itu kita posisikan lagi seperti semua. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kita yang bisa video tutorial yang bisa kita lakukan sore ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Untuk proses pemasangan selanjutnya itu saya rasa pun kita hanya mencocokkan saja ya. Nah, ini kan tinggal pasang spoolnya ya. Spoolnya kemarin itu tayeng-tayeng ataupun karatan ya, udah kita bersihkan, kita cuci, dan ini koper magnetnya. Nanti kita tinggal masukkan saja ya. Oke. Nah, untuk koper ini tinggal kita pasangkan karet Excel, lalu kita tempel bagian atas ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti itu, posisinya seperti itu, berarti oke, udah jadi ya. Tinggal kita lakukan pemasangan semua keseluruhan komponen yang telah kita lepas ya. Ini, oh ya saya lupa. Tadi blok deksel ini kita lepas ya, karena awalnya itu patah ya, rollnya patah. Karena sehubungan kita tidak punya, lantas roll ini kita kita lakukan penggantian dengan menggunakan ini roll rantai keteng Jupiter Z ya. Dia sama persis, tapi kita lakukan sedikit modifikasi. Sementara yang aslinya ini dia seperti ini ya. Ini kita bentuk lagi sama persis seperti ini, dan saya rasa tidak ada kendala ya. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selanjutnya kita akan lakukan pemasangan ya, kita lakukan pencucian intake manifold, terus throttle body. Mana throttle bodinya bos? Nah, ini dia throttle bodinya, masih nyantol di sini ya. Throttle bodinya kita bersihkan, terus sensor-sensornya ini kita lakukan pembersihan agar agar tidak menghambat sirkulasi udara. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye, Ataris Motovlog.